Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sahabat teknisi AI Service Elektronik, masih memantau dan mendukung channel saya ucapkan terima kasih banyak yang udah subscribe ya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mendapatkan sebuah TV Polytron. Saya akan memperbaiki sebuah TV Polytron ya. Jadi TV-nya sudah saya colokin ya, sudah saya tes. Oke, jadi TV ini kerusakannya, ini suaranya cukup jelas, gambarnya gelap. Oke ya, jadi ini TV sudah menyala ya, sudah saya colokin. Coba kita besarin volumenya biar teman-teman dengar mungkin ya. Oke, oke teman-teman, jadi suaranya cukup jelas ya. Tapi untuk gambaran tidak tampil atau tidak ada gambarnya, alias gelap dan mati. Oke, jadi untuk ukuran TV ini adalah 32 in LED. Biasanya untuk teknisi tidak asing lagi ya bahwa kerusakannya ini biasanya kalau tidak di inverter, driver daripada backlight, juga bisa backlightnya sendiri yang mati. Oke ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin jangan di skip dulu ya, tonton dulu sampai habis gimana cara saya memperbaiki TV ini biar teman-teman bisa lebih paham dalam menyikapi video ini, mengambil yang terbaik. Oke teman-teman, kalaupun inverternya mungkin saya akan memperbaiki inverternya, dan kalaupun yang rusak backlightnya mungkin saya juga akan memperbaiki backlightnya dengan memodifikasi ya. Jadi seperti video-video selanjutnya, tujuannya agar teman-teman tidak susah mencari spare part aslinya atau tidak kebingungan dalam mencari spare part aslinya. Mungkin saya akan menggunakan backlight yang saya punya, yaitu mungkin universal ataupun yang lainnya ya. Oke, kita langsung bongkar saja TV-nya. Oke teman-teman, setelah saya buka tutupnya ya, ini ya dalamnya seperti ini. Ini ada mainboardnya di sini ya, dan ini kabel backlightnya ini dua, jadi ya sistem seri ya teman-teman. Jadi sistem seri dapat dua kabel kalau sistem seri, yaitu min sama plus. Oke, nah di sini tikonnya dibaut kayak gini ya. Biasanya dia memakai bracket yang menempel itu, jadi cukup simpel, tapi ini dibaut kayak gini jadi melengkung-melengkung ya, seperti kurang rapi, jadi melengkung-melengkung ke sini. Jadi seperti maksain ini bahaya banget ya, ini kayak ngeganjel ini ya. Ini asli dari pabriknya, belum pernah dibongkar, masih segel. Jadi sangat kurang rapi ya menurut saya. Ini ada ngejanggal di sini, ini apa ini nggak tahu nih. Oh memang seperti ini ya, jadi ini maksain banget ini ya baut di sini. Jadi ini keangkat ini ya. Mungkin bautnya ini tidak pas atau gimana. Oke, ini abaikan saja ya, kita bongkar total. Kita coba backlightnya, mungkin kita akan memodifikasi ya. Jadi seperti video selanjutnya, saya tidak akan pernah memberikan tutorial yang ganti backlight secara apa ya, ori. Bukannya tidak ada. Yang pertama ada spare partnya sudah pasti lama mencarinya dan susah. Yang kedua, saya akan memberikan edukasi atau referensi buat teman-teman ya, agar bisa menyalakan TV atau mengganti backlight dengan cara yang banyak cara ya. Jadi tidak perlu menggunakan backlight aslinya, jadi cukup memodifikasi dengan backlight bisa universal atau bekas TV lain yang masih keadaan normal. Oke teman-teman, simak terus videonya. Jadi seperti apa nanti saya akan menggantinya. Kita lihat dulu dalamannya ya, backlightnya seperti apa, nanti kita ganti sesuai ya, nggak begitu mirip aslinya, tapi saya jamin hasilnya insya Allah mirip, tidak ada cacat ya. Oke teman-teman, jadi setelah saya bongkar seperti ini ya. Jadi pemasangannya ini ya, sistem seri, dan ini masih ori pabrik, ini solusi pabrik ya. Di sini tidak memakai soket ya, ada di solder biasa ya.
dan saya baru kali ini bener-bener jadi sekian lama saya membongkar TV atau TV LED atau servis, jadi baru kali ini ya backlight dari pabrik itu tidak memakai soket, hanya disolder biasa seperti ini. Dan dari awal emang pemasangannya memang sudah tidak, menurut saya kurang rapi ya, untuk sekelas pabrik kurang rapi. Ini melendung kayak gini ya, malah copot nih, nah copot. Nah ini juga copot sendiri ya, nah ini melengkung seperti ini. Oke teman-teman, kita cek backlightnya ya, coba kita cek backlightnya apakah benar mati ya backlightnya, coba. Oke teman-teman, kita cek ya, coba kita backlightnya ini kita cek satu per satu. Nah di sini masih nyala ya, ini masih nyala semua. Ini satu masih nyala, coba yang satunya. Ini satunya sudah mati ya, ini yang tengah nih. Oke, yang tengah mati, tidak nyala sama sekali ya, tidak nyala sama sekali teman-teman. Oke, ini satunya lagi, satu lagi masih nyala. Oke, jadi di antara 3 baris ini yang mati ini ya, yang tengah ya. Mungkin kita akan mengganti semua ya, jadi harus diganti semua kalau backlight, karena kalau diganti satu tidak bakal awet ya, nanti akan balik lagi setelah 3 bulan. Saya harus diganti baru semua. Jadi ini mau saya buang semua, kita ganti universal. Mungkin akan saya modif, jadi untuk pemasangannya tonton terus saja sampai akhir agar tidak ketinggalan ya, tidak salah penanganan supaya awet. Oke, kita lanjut, kita rontokin saja ini semuanya. Oke teman-teman, jadi saya akan memodifikasi backlightnya ya. Oke, untuk backlightnya mungkin tadinya orinya menggunakan 10 kancing ya, jadi 10 kancing nih, 10 kancing jadi 3 volt ya. Saya akan mengganti yaitu ini 8 kancing ini ya. Ini bekas Polytron juga, bekas TV Polytron. Ini cukup lumayan bagus karena panelnya yang rusak ya, jadi panelnya rusak nih. Backlightnya saya ambil masih baru, sangat baru sekali ya, dan ini menggunakan aluminium atau stainless ya. Jadi backlight ini cukup bagus ya untuk di kelasnya. Jadi ini suatu ada pendinginnya, jadi tidak mudah panas. Oke, jadi untuk bawaannya dia menggunakan fiber biasa ya, jadi mudah panas atau dia mudah putus ya. Untuk keawetannya saya pastikan awet ini yang menggunakan stainless ya. Oke teman-teman, tonton terus ya, jadi gimana caranya saya untuk memasangnya biar teman-teman paham ya. Oke, ini singkirin dulu ya. Kita coba apakah pas. Jadi sangat pas sekali ya, panjangnya sini pas banget, panjangnya pas banget ya, nyampe sini ya, sangat pas sekali. Oke, tadinya 10 kancing, silakan sekarang 8 kancing, apa bisa? Saya rasa bisa ya. Jadi untuk inverter TV LED biasanya menggunakan sistem auto, jadi untuk voltasenya akan menyesuaikan sendiri sesuai beban yang dipasang ya. Nanti kita ukur berapa voltasenya, jadi biar tidak itu kelebihan ya. Mungkin ini kita solder saja ya teman-teman, jadi sistemnya sama aja, kita sistem seri, kita solder.
Ini mungkin kita double tip ini nanti ya, kita double tip saja, kita tempelin di sini, atau enggak gimana ya, kita taruh di atas kertasnya saja, jadi biar lebih gampang. Oke, jadi teman-teman bisa mengambil ya dari video-video saya modifikasi backlight yang paling mudah yang mana. Jadi saya akan memberikan sesuatu yang berbeda setiap pemasangannya. Oke teman-teman, jadi sudah saya pasang ya backlightnya. Jadi pemasangannya sangat simpel sekali. Jadi ini saya double tip saja ya. Ini saya double tip, lalu saya tempelin. Dan ini saya baut ya. Ini baut aslinya saya jepitin saja. Yang ini karena nggak nyampe, jadi saya kasih kawat bekas elko ya kawatnya. Jadi saya biar kepegang aja buat nambah kekuatan. Sebenarnya menggunakan double tip pun sudah sangat kuat sekali ya teman-teman. Jadi pemasangannya masih sama seri, jadi seperti aslinya. Kita solder sini lewat sini ke sini. Ini dua kabel ya, min plus keluarnya. Oke. Tadinya mau saya taruh di atas kertasnya, cuman sepertinya tidak rapi, jadi begini saja. Nanti kertasnya kita lubangin. Seperti apa saya mengelubanginya, jadi tonton terus saja videonya biar teman-teman tidak bingung atau kesusahannya untuk memodifikasi backlight TV. Oke, kita lanjut, kita stop dulu aja. Oke teman-teman, jadi kertasnya ini udah saya pasang ya, jadi saya lubangin sepanjang ini ya. Oke, saya lubangin sepanjang ini, jadi sangat mudah sekali. Kita samain aja celahnya sama backlight ini. Jadi cari backlight yang bekas buat penggaris, jadi pas sekali ya. Jadi nggak usah dilubangin bulat-bulat seperti ini, jadi kelamaan nantinya. Oke, ini tinggal ngerapiin, kita kasih itunya, reflektornya kita pasang. Sebelumnya kita coba dulu ya apakah nyala dan apakah tegangannya bisa mengcover atau mengadjust sesuai auto ya, sesuai kebutuhan backlight yang terpasang. Oke, jika tidak sesuai atau kelebihan voltase, otomatis kita ganti backlight yang baru. Biasanya untuk inverternya udah sistem auto, yaitu dia akan menentukan beban berapa yang dipasang pada televisi ini ya, gitu. Oke, kita lanjut, kita tes dulu ya. Oke teman-teman, kita coba ya, jadi nyala atau tidak. Takutnya nanti udah dirapiin ternyata tidak nyala, karena mungkin backlightnya berbeda. Jadi kadang ada yang bisa mengcover secara auto inverternya, ada yang tidak ya. Jadi kita coba ya, kita coba colokin dulu sebelum kita rapiin, kita nyalain dulu ya. Nah untuk Polytron walaupun tadinya sudah on, tetap ya kalau dicabut colokannya dia akan standby lagi. Jadi tidak seperti mainboard yang seperti LG atau Toshiba, mungkin kalau sudah on kan dicabut dia bisa on lagi. Untuk Polytron tidak ya, dia harus di remote lagi ya. Coba kita pencet aja ini tombol powernya. Oke, sudah kedip-kedip. Wah, bener ya, ternyata tidak mau menyala ya, karena beda backlightnya dan sistem inverter cara kerjanya mungkin berbeda dengan mainboard lain ya. Oke, jadi tidak mau menyala. Oke, saya ulangin sekali lagi. Oke, sudah standby ya. Coba kita start lagi sekali lagi ya. Oke, jadi cuma nyala sekejap seperti lampu pesawat ya. Jadi cuma nyala sekejap, tidak mau menyala lagi karena
inverter yang dikeluarkan sama kebutuhan BL tidak sesuai atau tidak bisa di cover sama inverternya sendiri, karena inverter ini tidak secara auto, karena tadi BL nya 10 kancing sekarang menjadi 8 kancing, tentunya berkurang ya. Jadi ada limited pada inverter ini, limited pada tegangannya. Jadi harus, kalau mungkin BL nya 12 volt mungkin bisa ya, mungkin saja ya bisa, karena ini berkurang mungkin ada limit yang standar. Inverter, tegangan inverter itu ada limitnya, mungkin dia masih di bawah ya, jadi kurang, masih ada sisa tegangan yang tersisa, jadi tidak mau start, tidak mau menyala. Dengan sistem protectnya inverternya akan ini mati ya, tidak mau menyala. Oke, jadi tidak bisa ya kesimpulannya. Oke, tadi ini sudah terlanjur saya rapiin, nggak mungkin ini saya acak-acak lagi ya. Mungkin saya akan mengakalinya menggunakan modul step up ya. Saya akan ambilkan 12 volt dari sini, ada 12 volt di audio, dekat audio sini. Mungkin akan saya pasangin step up untuk menyalakan backlight-nya ya. Jadi saya tidak menggunakan inverternya karena sudah terlanjur terpasang, biar cepat selesai saja. Oke teman-teman, jadi saya akan menunjukkan buat teman-teman ya. Jadi bahwa inverter itu ada batas limited yang berbeda. Ada yang mungkin misalnya ini ya, harus di atas 7 kancing atau harus di atas 20 kancing. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di atas 20 kancing bisa sampai maksimal 30 kancing. Jadi kita mau pakai 25, 26, 27, 28, 28 kancing masih bisa. Jadi batas limited itu adalah harus menggunakan BL paling sedikit ya, paling sedikit misalnya 7 atau 8 atau 10 atau 15. Ini saya mencoba tadi kan ini 8, tadinya 10 kancing ya, dan ini 8 kancing. Jadi kalau 3, 8 kancing kali 3 berarti 24 kancing ya. Yang aslinya 10 kancing kali 3 yaitu 30 kancing, jadi selisih 6 kancing ya. Dan saya mencoba untuk menggunakan ini ya, menunjukkan ke teman-teman. Ini saya tambahin kancingnya, jadi ini yang 10 kancing ini saya pakai. Coba ini enggak saya pakai dulu yang 8 kancing. Jadi 10 kancing saya ini pakai 8 kancing dan ini 8 kancing, jadi selisih tinggal 4 kancing ya. Coba mau menyala enggak ya, selisih 4 kancing. Tadi selisih 6 kancing tidak menyala. Ini selisih selisih 4 kancing sekarang, karena ini BL yang ini 10. Saya hanya mencoba aja ya, ini tidak saya pasang, hanya mencoba aja biar teman-teman tidak bingung ya. Kita coba colokin ya. Oke, si indikator sudah menyala, coba kita remote. Nah, oke teman-teman, jadi bisa dilihat ya bahwa selisih 4 kancing masih bisa menyala. Tadi selisih 6 kancing tidak mau menyala ya. Nah, artinya bahwa inverter itu ada batas limited yang harus tahu ya teman-teman. Jadi kenapa nggak bisa menyala, karena dia masih di bawah limited dari inverter itu. Oke, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kalau penjelasan saya kurang jelas. Oke, jadi ini enggak saya pasang ya, jadi hanya mencoba saja buat teman-teman. Jadi untuk inverter itu ada batas limitednya. Oke, sekarang saya akan menggunakan modul ini ya, step up, untuk menyalakan backlight ini, karena sayang sekali sudah saya rapikan dan backlight ini termasuk baru ya, jadi enggak saya copot lagi ya, takutnya malah bikin solderan pada LED-nya itu tidak bagus karena terlalu banyak dipasang, karena ini menggunakan double tip. Kecuali kalau menggunakan baut mungkin masih bisa ya, kalau menggunakan double tip
justru udah tentu pasti kita tarik ya. Jadi saya akan menggunakan step apa aja, nih udah saya siapkan. Oke, kita lanjut. Saya masang step up nya, nanti saya jelasin kalau sudah saya pasang. Oke teman-teman, jadi step 2 nya udah saya pasang ya. Jadi ini, jadi untuk cara masangnya, jadi untuk outputnya adalah main plus ini buat di backlinknya ya, dan inputnya kita bisa ambil di sini. Inputnya min plus, ini ada tandanya juga di sini, min plus. Nah, inputnya min plus kita ambilin dari sini ya. Ini dari 12 volt, ini ada tulisannya 12 volt. Oke. Kita tadi sudah kita adjust ya. Kita pakai tegangan 24 volt. Ini saya setting pakai ini ya, pakai openg. Kita setting sekitar 23,8 ya. Ini tinggal putar aja ini. Jadi sebelum kita pasang ke kabel backlight, ini tegangannya kita tentuin, kita mau membutuhkan tegangan berapa gitu ya. Karena ini sistemnya backlightnya sistem paralel, jadi saya menggunakan sistem paralel ya. Jadi membutuhkan tegangan yaitu sekitar 8, maksudnya ini 8 kancing kali 3 volt, jadi 24 volt 24 volt ya, sistem paralel. Untuk sistem seri mungkin akan membutuhkan tegangan yang lebih besar, yaitu sekitar 70 lebih ya. Makanya saya sistem paralel saja agar tegangannya lebih kecil. Oke, coba kita nyalakan, apakah mau menyala ya backlinknya. Oke teman-teman, jadi backlinknya langsung menyala dan TV-nya masih standby ya. TV masih standby, keadaan standby, jadi backlinknya sudah menyala. Ini bisa diartikan bahwa tegangan 12 volt ini langsung keluar ya. So kita ya sudah dipastikan ya bahwa ini belum start ya TV-nya. Kalau start untuk politer indikatornya biasanya langsung mati. Ini belum di start. Coba kita start. Nah, ini baru kita start. Nah, seperti ini ya kalau kita start. Oke. Ini TV baru start dan backlinknya pun nyala. Nah, kita matiin. Nah, kita matiin, backlinknya tetap nyala. Akhirnya artinya tidak bisa mati sendiri ya, sesuai perintah TV tidak bisa. Berarti 12 volt ini kita matiin dulu. Kita matiin dulu ya. Jadi 12 volt ini langsung keluar. Sebelum TV menyala pun 12 volt langsung ada ya. Jadi untuk mainboard ini sistem protectnya sangat minim sekali ya teman-teman. Harusnya 12 volt belum keluar ketika TV belum on, tapi kenyataan ini 12 volt sudah keluar, TV masih keadaan standby. Nah, kita ambilin dari sini ya. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk step down-nya tidak dipasang ya, jadi gagal ini ya, tidak bisa. Di sini ada tegangan 5 volt mungkin di USB atau yang lain, tapi tidak mungkin ya, pasti akan drop. Udah pernah mencoba dan di video saya yang dulu kita ambil dari 5 volt, kita adjust sesuai tegangan backlight, tidak mungkin ya, tidak mungkin menyala karena ampernya terlalu kecil ya, 5 volt di USB. Kalau kita ambilin 12 volt dari panel, dari tegangan Tikon, kalau tegangan Tikon pasti menurut perintah mainboard ya, jadi tegangan Tikon tidak akan keluar ketika belum on. Tapi tidak mungkin kita mengambil dari tegangan Tikon karena untuk panelnya sendiri nanti akan slow motion karena kekurangan tegangan. Jadi udah pernah saya lakukan di video saya sebelumnya. Jadi di sini hanya saya
ceritakan saja. Oke, jadi mungkin ini modul step 2 nya kita buang, kita ganti lagi, jadi kita modif lagi ya. Oke, kita close dulu saja. Oke teman-teman, jadi untuk step up nya ini anggap aja gagal ya, jadi tidak jadi karena tidak bisa mati sendiri. Oke, karena BL nya 8 kancing, tadinya 10 kancing ya, seperti yang saya terangkan tadi bahwa ini masih dibatas di bawah limited voltase dari inverternya, jadi kurang, kalau secara singkatnya kurang mata BL nya ya, kurang banyak lah intinya kayak gitu. Kemarin pas dicoba 8 kancing dan sini make 10 kancing. Untuk inverternya mau bekerja ya, jadi mau menyala. Oke, jadi untuk satu yang tengah ini mau saya ganti kan, jadi tadi masih di bawah limit drivernya ya untuk voltasenya. Tadi saya coba menggunakan 8 kancing, 1 2 3, ternyata belum mau nyala. Akhirnya saya copot nih yang tengah satu, dan yang tengah ini saya menggunakan 10 kancing, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, dan yang ini 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, yang sini juga 8. Oke, jadi ini 8, ini 10, ini 8. Tipenya mau nyala ya, karena masih bisa di cover, masih di atas batas limit voltasenya ya, makanya masih bisa menyala. Jadi kalau 88 baru 24, jadi masih kurang ya. Kalau sekarang ini 8 10 8, jadi 26. Oke, 26 kancing ya. Oke, kita coba ya, kita tes lagi setelah kita pasang. Oke, nah ini indikatornya sudah menyala. Coba kita remote. Oke teman-teman, sudah menyala, yaitu dengan terang sekali ya, sangat terang sekali, normal, dan tegangannya tegangannya terukur 71, itu sangat normal ya untuk 26 kancing, sangat normal sekali. Oke, saya matikan dulu ya. Tadi udah saya ukur buat tegangannya 26 volt, tegangannya 71 volt ya. Tegangannya terukur 71, ini 26 kancing, jadi kali 3 sama dengan 78. Tapi untuk 71 backlight-nya sudah nyala dengan normal, makanya tegangan di inverternya mengcover 71, karena backlight-nya dengan 71 bisa menyala dengan sempurna atau terang ya, sudah sesuai standarnya, makanya tidak sampai 78 tegangannya. Mungkin kalau ditambahin backlight lagi bisa naik lagi tegangannya. Oke teman-teman, mungkin tegangannya sangat aman sekali ya, ini tidak perlu saya tunjukin tegangannya, tadi sudah saya ukur. Mungkin kita tunjukin aja ya. Oke teman-teman, ini tegangan backlight-nya ya, kita ukur coba. Nah 71,9 ya. Oke, jadi tegangan backlight-nya 71,9, jadi sangat aman. Kita coba kita rangkai ya reflektornya dan panelnya, nanti hasilnya kayak seperti apa, apakah sempurna atau belang. Oke teman-teman, jadi tipnya sudah hampir rapi ya, ini sudah saya pasang buat backlight-nya, dan tinggal nutup doang. Nah sebelum kita tutup, jadi ini kita coba dulu, coba apakah gambarnya sempurna atau tidak ya. Kalau memang tidak rata atau tidak sempurna, mungkin kita
servis lagi. Kita coba, ini sudah saya nyalakan. Nah, oke teman-teman, ini hasilnya ya. Jadi gambarnya cukup lumayan sempurna ya, cukup lumayan sempurna sekali. Ini tinggal ngasih antena. Jadi sebelum kita kasih antena pun akan kelihatan ketika ada cahaya yang mungkin terang atau ada yang redup atau ada yang tidak rata lah intinya gitu. Tapi ini sangat rata sekali ya, tidak ada ya gelap terang. Oke teman-teman, biar durasinya tidak panjang, mungkin videonya cukup sampai di sini. Salam tusor, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Mantap, mantap, mantap.